Adit. Perkenalkan, kami dari Akademi Pariwisata Yogyakarta. Sebelumnya maaf bila mengganggu waktu Bapak. Tujuan kami ke sini ialah ingin meminta informasi seputar tentang supervisor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vicky Andrian dan rekan saya Novita Manganati. Rizka Mulyana Dewi. Alvin Jati Kusmasi. Langsung saja saya ingin bertanya, untuk tugas dari supervisor itu apa aja ya Pak? Tugas dari supervisor yang pertama itu yang pasti manning itu schedule atau jadwal itu. Jadi kita harus tahu kalau jadi supervisor kebutuhan manning itu seberapa untuk di morning, di evening, atau mungkin di night. Karena kan hotel opennya 24 jam ya, maksudnya STP 24 jam untuk kerja di F&B, terutama di F&B. Jadi yang pertama itu, terus yang kedua itu tugas supervisor itu bertanggung jawab sama atasan, sama bawahan juga, kayak gitu. Jadi kalau semisal di bawahannya ada komplain, nah itu supervisornya harus maju duluan, kayak gitu. Jadi handle komplain tersebut lah. Seperti itu sih kalau tugas dari supervisor tuh. Sama dia bertanggung jawab juga di event. Jadi misal dari sales itu pasti larinya bakal ke supervisor untuk venue, terus untuk layout dan segala kebutuhan event tersebut. Terus sama mengembangkan outlet tambahannya. Nah, kan kalau di sini di Royal Malioboro itu ada 4 outlet. Itu di coffee shop, di Pagilaran, terus di Tugu Restoran, di Bangket, sama di Lounge. Nah, di sini. Jadi mengembangkan biar outletnya tuh rame terus, sama juga terkenal di masyarakat gitu. Itu aja sih. Terus kalau kedudukan supervisor dalam suatu organisasi itu seperti apa? Kalau untuk kedudukannya supervisor itu kalau di Royal Malioboro, jadi yang paling atas tuh GM, General Manager, yang kedua tuh FBM, baru supervisor. Itu sih kedudukannya nomor 3. Dari atas. Kalau supervisor yang baik itu seperti apa ya Pak? Supervisor yang baik itu yang dia mampu ngelit anak buahnya dengan baik dan juga tanpa ada kata-kata kasar atau mungkin ada kekerasan di situ. Jadi kan supervisor yang baik itu seperti itu. Terus anak buahnya juga nurut semua dan juga paham apa yang disampaikan sama supervisornya. Supervisor yang baik itu seperti itu, gambaran kecilnya. Kemudian cara supervisor memotivasi karyawan atau anggota timnya itu gimana ya Pak? Kalau untuk cara memotivasinya di anggota timnya, nah balik lagi kan, untuk jadi supervisor itu pasti melewati yang namanya training, terus casual, terus daily worker, staff, captain, baru supervisor. Nah, cara memotivasi untuk ke anggotanya itu, jadi anggotanya tuh gimana ya? Ya menurut pengalaman aja sih. Jadi intinya kalian tuh harus kerja yang baik, terus nggak usah hard feeling sama teman-teman atau mungkin orang lain. Jadi yang penting kerja yang baik, selesaikan job desk kalian. Pasti atasan juga bakal melihat kerjaan kalian seperti itu, dan juga nanti karir bakal mengikuti di belakangnya seperti itu. Jadi jangan takut sih semisal karirku ketinggalan kayak gitu, nggak usah. Yang penting kalian kerja sungguh-sungguh, training yang baik, terutama training ya. Kalau training itu ini banget sih, penentuan banget. Kalau training kalian baik, pasti karir kalian juga baik. Kalau training kalian males-malesan, pasti juga karir kalian juga bakal males-malesan kayak gitu. Itu sih dari saya. Untuk wewenang dari supervisor itu apa ya Pak? Untuk wewenang dari supervisor, kalau ke anak buahnya, ya kalau anak buahnya ada case dan case-nya udah keterlaluan, itu bisa warning ke anak buahnya itu, dan juga bisa mengeluarkan yang namanya SP atau surat peringatan. Tapi harus persetujuan juga sama HR atau HRD itu. Terus wewenangnya juga bisa mengatur anak buahnya
maksudnya sesuai dengan job desk-nya dan juga kemampuannya. Itu sih kalau untuk dari wewenangnya. Untuk peran supervisor dalam menyelesaikan masalah atau konflik dalam tim itu gimana ya Pak? Kalau untuk perannya emang yang paling utama ya kalau supervisor dalam menyelesaikan konflik itu, karena kan untuk di tim itu, menjadi sebuah tim itu harus sama-sama nyaman atau sama-sama bekerja sama di situ. Itu namanya sebuah tim. Kalau satu-satunya yang satu sama yang satu konflik, itu namanya bukan tim. Kan kalian jadi kerjanya sendiri-sendiri. Itu bukan tim namanya, kayak gitu. Jadi kalau untuk cara menyelesaikannya itu dipanggil yang si A sama si B, semisal kayak gitu. Nah di situ bisa bertukar pikiran dan juga bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi biar sama-sama hatinya tenang dan juga nggak ada dendam sih di situ. Itu kan mungkin konflik itu sebuah kesalahpahaman ya mungkin di situ. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan menjadi supervisor apa ya Pak? Kalau untuk kelebihan ya mungkin secara gaji ya, gaji sama kedudukan mungkin kayak gitu. Terus kelebihannya mungkin kalau jadi supervisor itu mungkin dipandangnya wow banget, mungkin di atas mungkin ya kayak gitu. Kalau untuk kekurangannya itu tadi harus bisa menerima apapun yang diperbuat sama anak buahnya. Misal anak buahnya buat salah ya udah, berarti supervisornya harus menerima itu dan juga harus memperbaiki itu. Mungkin kekurangannya di situ. Jadi kan supervisor yang bertanggung jawab penuh di situ. Itu sih untuk kelebihan dan kekurangan. Itu aja. Untuk kemampuan apa yang dibutuhkan untuk menjadi supervisor? Kalau kemampuannya mungkin leadershipnya, terus mungkin pengalaman tuh di jam terbang. Jadi kalau kalian sering handle event yang banyak, atau mungkin handle breakfast yang banyak, atau mungkin handle di properti yang besar, itu pasti kalian punya jam terbangnya tuh bagus. Jadi itu bisa buat acuan kalian. Misal nanti kalian jadi supervisor, ngeplotnya anak buah kalian tuh di sini tuh berapa tuh kalian udah bisa. Itu yang penting pengalaman aja sih, sama keinginan kalau mau jadi supervisor itu. Dan untuk menjadi seorang supervisor, apakah harus melalui proses seleksi terlebih dahulu? Ya pastinya ya, seleksinya mungkin interview, terus pengalaman kalian sama jam terbang kalian. Itu pun kalau di hotel, misal kalian di hotel A nih, kalian naiknya di supervisor di hotel A juga, itu juga bakal diseleksi juga. Jadi bakal dilihat juga dari atasan kalian, mungkin secara diam-diam mungkin lihat ya kayak gitu. Biasanya ada 2 atau 3 kandidat sih di situ buat di challenge. Seperti itu. Pertanyaan yang terakhir, hal apa saja yang perlu dipersiapkan agar memenuhi standar sebagai seorang supervisor? Kalau dipersiapkan mungkin mental, yang jelas mental mungkin. Terus yang kedua mungkin grooming. Itu jadi harus berpakaian yang rapi kayak gitulah. Itu basic lah mungkin, kalau kalian jadi staff juga itu basic. Atau mungkin training itu. Terus yang ketiga itu cekapan seorang supervisor tadi. Jadi harus bisa ngelit anak buahnya supaya anak buahnya tuh nurut semua dan juga paham yang disampaikan dari atasan ke supervisor dan ke bawahnya kayak gitu. Jadi harus sama, harus balance di situ. Dan juga kalau jadi supervisor yang paling dibutuhkan itu mental. Jadi kalau anak buahnya ada salah atau apa, pasti dari atasannya pasti bakal maki-makinya supervisornya. Nah, supervisor harus bisa memfilter itu supaya nanti turunnya di bawahan tuh nggak seperti itu. Jadi dengan cara yang lain, maksudnya nggak dengan cara yang marah-marah, tapi anak buahnya tuh tahu dan juga nggak bakal ngulangin kesalahan tersebut. Dan juga bisa buat pelajaran yang lainnya agar nggak ngelakuin kesalahan yang sama sih. Itu.
itu aja. Kalau dari saya itu. Baik Bapak, terima kasih atas informasi serta ilmu yang diberikan. Sekian dari kami, saya ucapkan terima kasih.